Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Thulabat talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di pembahasan tentang takdir. Dan sekarang kita bahas di halaman 112 di paragraf paling akhir. Ya. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yamnahul abda hujjatan ala ma taraka. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengimani takdir sebagaimana yang telah kami jelaskan, sudah kita bahas di atas ya, tidaklah memberikan kepada hamba itu alasan untuk meninggalkan minal wajibat, meninggalkan kewajibannya, au fa'ala minal ma'asi, atau melakukan maksiat. Jadi mengimani takdir yang benar itu tidaklah menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Jadi contohnya begini, ada orang mencuri misalkan, atau orang meninggalkan sholat, atau orang meninggalkan zakat, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa misalkan. Lalu mereka beralasan, oh kami tidak sholat karena wis takdiri ra sholat. Paham? Loh kami ini nyolong kan takdiris nyolong. Oh kami ini korupsi kan takdiri korupsi. Nah, jadi berbuat jelek lalu beralasan dengan takdir. Maka ya, beriman pada takdir yang benar tidaklah seperti itu. Paham ya? Nah, dan beralasan dengan takdir ketika melakukan kemaksiatan seperti itu adalah kesalahan yang sangat nyata. Ya, akan dijelaskan Syekh Utsaimin dari beberapa sisi. Beliau mengatakan wa ala hadza fahtijajuhu bihi batilun min wujuhin. Maka ya, dengan landasan ini, maka jika ada orang mengatakan mereka berbuat kesalahan, berbuat maksiat ya, ngomong-ngomongan jelek dan sebagainya, terus bilang oh ini takdir semuanya. Nah, maka hujah mereka, alasan mereka itu batil dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, al-awwal, qauluhu ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka akan mengatakan seandainya Allah, nih tolong kasih garis bawah di kalimat ini, kalimat law sya'allah nih, seandainya Allah menghendaki, kami ini ya nggak akan berbuat syirik. Bapak-bapak kami juga tidak akan berbuat syirik. Dan kami juga tidak akan mengharamkan sesuatu seandainya Allah menghendaki. Ya, jadi alasan mereka, oh kalau Allah menghendaki kami nggak syirik kan begitu. Nah, maka Allah bantah. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah ya orang-orang sebelum mereka, sebelum kita, sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Hatta dzaqu ba'sana. Mereka seperti itu terus ya. Kadzdzabal ladzina min qablihim, mereka mendustakan Allah dan mendustakan Rasul sampai kami timpakan kepada mereka siksaan kami. Qul hal indakum min ilmin fatukhriju lana, ya, maka katakan apakah di sisi kalian ada ilmu lalu kalian keluarkan kepada kami. Wa iyattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Ketahuilah yang kalian ikuti itu hanyalah persangkaan. Ya. Jadi itu semua klaim yang salah. Orang musyrik pun beralasan tuh kalau kami dikehendaki Allah kami nggak akan syirik kan. Ya. Itu bohong, itu hanya alasan mereka. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan walau kana lahum hujjatun bil qadari ma adzaqahumullahu ba'sahu. Seandainya Allah menerima alasan, ya, kan ini beralasan dengan apa? Takdir Allah ya kan. Nah, seandainya Allah menerima alasan orang-orang musyrikin itu ya dengan takdir itu takdir syirik ya, maka tentunya Allah tidak akan menimpakan siksanya kepada orang-orang musyrikin. Paham ya? Baik, jadi yang pertama kita pahami ya, orang berbuat syirik lalu beralasan ini takdir, ternyata itu tetap disiksa Allah Ta'ala, tidak ada alasan. Paham? Yang kedua ya, athani qauluhu ta'ala rusulan mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusuli wa kana Allahu azizan hakima. Para rasul yang kami utus sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, wa mundhirin, dan pemberi peringatan.
li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak ada ya bagi manusia atas Allah ya alasan setelah diutusnya para rasul. Wa kanallahu azizan hakimah, dan Allah azza wa jalla adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat, walau kanal qadaru hujjatan lil mukhalifina lam tantafi bi irsalir rusuli. Seandainya takdir itu bisa dijadikan ya, bisa dijadikan alasan untuk orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, maka tidak akan selesai urusannya dengan pengutusan para rasul. Li'annal mukhalifata ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi ta'ala. Karena ternyata penyelisihan terhadap rasul setelah para rasul itu diutus terus terjadi dengan takdir Allah Ta'ala, terus terjadi. Paham ya? Nah, jadi para rasul diutus untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ya. Tetapi ternyata sudah dikasih peringatan, sudah dikasih tahu ini loh kalau begini masuk surga, kalau sampai begini masuk neraka. Ternyata ada saja yang percaya, ada saja yang tidak percaya. Paham? Nah, maka tugas rasul pun ya untuk memberikan penjelasan seperti itu ternyata ada yang menolaknya, dan setelah menolak ya tentunya di akhirat diadab ya. Jadi tidak diterima alasan ya ramelu rasul takdir. Nah, itu tidak diterima. Lalu yang ketiga ya ma rawahul Bukhari wa Muslim, ya, tidak boleh beralasan dengan takdir ya ketika melakukan maksiat ya. Landasan yang ketiga adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walafdhu lil Bukhari, dan lafadznya bagi Imam Bukhari, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi mengatakan, ma minkum min ahadin, tiada salah seorang dari kalian, semua dari kalian, illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah, kecuali telah dituliskan tempat duduknya di surga atau di neraka. Masya Allah. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seorang yang mengatakan, ala nattakilu ya Rasulullah, kalau memang sudah ditetapkan kursinya di surga atau di neraka, ya sudah kita bersandar aja ya Rasul, nggak usah ngamal ya, wong sudah ditentukan semua. Nah, paham. Jadi kan seolah-olah wis manut wae takdir gitu, nggak usah beramal wis itu. Nah, qala, maka Rasul menjawab, la, jangan, tidak seperti itu. I'malu fakullun muyasarun, beramalah kalian maka setiap kalian akan dimudahkan ya. Tsumma qara'a fa amman a'ta wattaqa, kemudian membaca firman Allah Ta'ala, adapun yang ya memberi dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan surga, fasanu yasiru lil yusra, maka kami akan mudahkan dia ke jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastagna, adapun siapa yang bakhil dan dia merasa cukup ya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan surga, apa jadinya ya, fasanu yasiru lil usra, kami akan mudahkan dia ke dalam jalan yang sulit, yaitu neraka. Jadi jalannya manusia kan ada dua, ke neraka atau ke surga. Ternyata bisa dirasakan di dunia ini. Ya, dia mau pilih yang mana. Wa fil lafdhin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, fakulun muyassarun lima khuliqalah, beramalah kalian karena kalian semua akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Ya, kalau beramalnya amal jelek ya jangan-jangan itu tanda dia diinginkan masuk neraka. Kalau dia beramalnya amal baik, nah itu semoga jadi tanda dia diinginkan untuk jadi penduduk surga. Jadi kata Rasul suruh beramal. Fa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amali wa naha anil ittikali alal qadar. Maka Nabi di sini memerintah untuk beramal dan Nabi melarang dari bersandar kepada takdir. Paham kan? Nah, yang keempat, annallaha ta'ala amaral abda wa nahahu, bahwa Allah itu memerintah hamba dan melarangnya. Walam yukallifhu illa ma yastati'u, dan tidak memberi beban kepada hamba kecuali apa yang dimaui, dimampui, kok dimaui, salah ya, salah ngomong saya, kepleset. Dan Allah tidak memberi beban kepada hamba kecuali apa yang mampu ia pikul.
Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak memberi beban pada satu jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk memikulnya. Walau kanal abdu mujbaron alal fi'li lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasa minhu. Dan seandainya lah seorang hamba itu dipaksa dalam perbuatannya, tentu Allah akan bebani dia dengan satu perkara yang tidak bisa memikulnya. Ya. Nah, wa hadza batilun walidzalika idza waqa'at minhul ma'siyatu bijalin aw nisyanin aw ikrahin fala itsma alaihi li'annahu ma'dzurun. Ya. Maka beralasan dengan takdir kalau berbuat jelek itu batil sekali, ya. Karena ternyata Allah tidak memberikan apa? Tidak memberikan perintah kecuali sesuai kemampuan, ya. Nah, jadi sesungguhnya semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, sudah dikira-kira oleh Allah Ta'ala. Ya, maka kalau disuruh lalu kok tidak mau, terus kemudian alasan dengan takdir, itu sebuah alasan yang sangat tidak masuk akal, sangat batil, ya. Oleh sebab itu, ya, ketika terjadi maksiat yang benar-benar karena ketidaktahuan atau lupa atau terpaksa, maka dia tidak dapat dosa dan dimaafkan, ya. Ada orang, ya, misalkan ya, dia tidur, ya, di tidurnya itu kemudian mohon maaf bahasa Jawa ini misuh-misuh, ya, tentunya karena dia benar-benar tidur, ya, tidak dapat tidak dapat dosa itu, ya. Atau ada orang lalai, ya, dia capek sekali, biasanya sholat tepat waktu, lupa tidak sholat, misalkan tidak sholat duhur misalkan, karena memang lalai, ya, dia tidak dihukum. Akan tetapi kalau sengaja meninggalkan sholat duhurnya, nah itu dia baru urusannya lain. Mafhum, ya. Nah, itu, ya, sisi yang keempat. Sisi yang kelima, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun la ya'lamu bihi illa ba'da wuqu'il makdur. Bahwa takdir Allah itu adalah rahasia yang tersembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali setelah terjadinya apa yang ditakdirkan Allah itu. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi. Dan kehendak hamba, ya, itu mendahului perbuatannya, ya. Fatakunu iradatuhul fi'la ghairu mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Maka keinginannya untuk berbuat sesuatu itu tidaklah dibangun atas pengetahuan dia terhadap takdir Allah, ya. Wahina idzin tantafi, ya, hujjatuhu bil qadari id la hujjata lil mar'i fi ma la ya'lamuhu. Maka ketika ini ternafikanlah alasan dengan takdir, di mana tidak ada alasan bagi seorang makhluk, seorang manusia dalam apa yang dia tidak ketahui. Bentar, nomor 5 ini gampangnya begini, ya. Takdir itu kan sesuatu yang rahasia. Kita tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Paham? Nah, kita berbuat itu sudah tahu takdirnya belum? Belum, kan? Ya, saya ambil contoh dengan contoh nyata aja. Kita mau makan aja lah, ya. Makan satu soto begitu, makan soto satu mangkok. Kita tahu takdir kita bisa menghabiskan soto itu kapan? Setelah soto nentek kabeh, ya ndak? Nah, kehendak kita lebih dulu daripada takdir yang akan kita ketahui, iya ndak? Kita lapar pergi ke kantin pesan soto, itu kan kehendak kita mau makan soto, paham? Tapi ternyata, ya, kita akan tahu sotone itu bisa habis ndak kita makan setelah setelah apa? Setelah benar-benar terselesaikan semua takdirnya. Bukan bisa saja sotone sudah dipesan, tiba-tiba mau dimakan kejatuhan cicak. Piye? Dimakan ndak itu? Waduh, itu entek ternyata. Wah, ternyata kan ndak jadi makan soto, kan. Berarti takdire rasido mangan soto, padahal kehendake pengen mangan
soto. Paham itu? Nah, ini bisa dipahami kan? Naam, ya. Jadi kehendak kita, ya, itu lebih dulu daripada pengetahuan terhadap takdirnya. Ini kehendak, ya, kita lakukan, ya, baru setelahnya hasilnya kita ketahui, ya. Jadi kehendak kita, ya, ini duluan, hasil baru kita ketahui setelahnya. Hasil ini yang disebut dengan takdir. Paham itu? Maka orang itu tidak boleh menyalahkan terhadap takdirnya. Hasilku serasi mangan soto, gara-gara ini memang apa, dalam tanda kutip, wah sialan begini begini begini, ya tidak boleh, ya. Paham itu? Nah, karena, ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Paham? Taib. Kemudian yang keenam, ya, sisi yang keenam, Masya Allah ini panjang sekali, ya, sampai 7 kalau nggak salah, itu ada di bawah, atau mungkin sampai sini dulu lah, ya. Insya Allah nanti kita bahas berikutnya yang keenam dan yang ketujuh, ya, bahwa mengimani takdir itu memang harus benar. Sebenarnya ini memang kita perlu ketemu begitu, ya, untuk saya kadang tuh tanya satu-satu masalah takdir ini, ya, agar tidak sampai salah dalam memahaminya, ya. Tapi karena qadarullah kita berhalangan ketemu, ya, mohon untuk dipahami dengan baik. Tapi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.